Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS. Perkenalkan, nama saya Nuril Sahda dari Prodi Informatika. Di sini ada network fundamental. Apa sih network fundamental itu? Jadi, network fundamental itu sebenarnya dasar-dasar yang menjelaskan gimana jaringan komputer bekerja. Jadi, kalau kita bicara tentang jaringan komputer, kita ngomongin tentang bagaimana beberapa perangkat seperti komputer, server, atau printer bisa saling terhubung dan berbagi data atau sumber daya. Itu merupakan contoh network fundamental. Di sini ada perbedaan jaringan komputer dan komputer standalone. Di sini ada dua contoh gambar. Yang di sebelah kiri ada contoh gambar jaringan komputer, di sebelah kanan ada contoh gambar standalone, komputer standalone. Jadi ini kalau jaringan komputer itu adalah sekumpulan perangkat seperti komputer, printer, dan server yang saling terhubung. Dengan terhubung, kita bisa berbagi informasi dan sumber daya dengan lebih mudah. Misalnya, di kantor semua komputer bisa pakai printer yang sama. Jadi kita nggak perlu punya printer di setiap meja. Nah, beda dengan komputer standalone. Jadinya artinya komputer yang dipakai sendiri nggak terhubung ke komputer lain atau mindahin file ke komputer lain. Kalau misalnya kalau mau mindahin ke file ke komputer lain, kita harus pakai flash disk atau alat lain karena nggak ada koneksi ke komputer lain. Dan sini ada IP address dan subnetting. Kembali kita bahas tentang IP address dan subnetting. Jadi IP address itu seperti alamat rumah untuk perangkat di jaringan. Tanpa alamat kita nggak bisa saling terhubung. Nah, contoh kita ambil dari IP 192.168.0.0 atau 27. Sekarang kalau kita bicara tentang subnetting, itu adalah cara kita membagi jaringan besar jadi lebih kecil agar lebih mudah dikelola. Jadi di contoh kita kali ini, angka 27 itu menunjukkan bahwa 27 bit pertama dari alamat ini dipakai untuk mengidentifikasi jaringan dan sisanya untuk perangkat di dalam jaringan tersebut. Bicara tentang jumlah alamat IP, kita bisa menghitung totalnya dengan rumus 2 pangkat 32 dikurang 27 sama dengan 2 pangkat 5. Nah, untuk 2 pangkat ini, dan untuk 2 pangkat 5 ini kita kalikan 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 32. Jadi total IP I 192.168.017 adalah 32. Nah, untuk subnet smash dapat dihitung juga dengan 256 dikurang total IP. Jadi 256 dikurang 32 hasilnya 226, 224. Maka subnet smash-nya adalah 255, 255, 255, 224. Selanjutnya IP network kita itu adalah 192.168.0.0. Ini adalah alamat awal dari jaringan kita. Kemudian IP broadcast. Sekarang kita cari tahu tentang IP broadcast. Ini adalah alamat terakhir yang bisa kita gunakan untuk mengirim pesan ke semua perangkat ke dalam jaringan. Kita hitung dengan rumus IP network ditambah total IP dikurang 1. Jadi 192.168.0.0 ditambah 32 dikurang 1, maka hasilnya 192.168. Maka hasilnya 192.168.0.31. Nah, alamat ini bisa kita gunakan untuk mengirim data ke semua perangkat di jaringan secara bersamaan. Akhir range. Jadi alamat IP yang bisa kita gunakan untuk perangkat itu dari IP 192.168.1 sampai 192.168.0.30. Sebelum lanjut ke TCP/IP, saya akan menjelaskan mengenai network model. Apa sih network model itu? Network model itu sebenarnya adalah kerangka yang membantu kita memahami bagaimana berbagai bagian dalam jaringan komputer itu saling bekerja semua.
saling bekerja sama. Jadi ini seperti peta yang menunjukkan bagaimana data berpindah dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Nah, di sini ada TCP/IP. Nah, TCP/IP ini adalah singkatan dari Transmission Control Protocol, Internet Protocol, dan merupakan rangkaian protokol komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan jaringan internet. Ini adalah contoh gambar dari model proses TCP/IP. Untuk mensimulasi model proses TCP/IP, ini kita harus menyediakan komunikasi dari ujung ke ujung yang mendefinisikan bagaimana di mana data harus dipecah menjadi paket-paket, dialamatkan, ditransmisikan, diantarkan, dan diterima di tempat tujuan. Untuk presentasi selanjutnya, kita akan mensimulasikan perintah dasar Cisco, VLAN, dan trunking, dan menghubungkan antar VLAN menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, di sini saya akan mensimulasikan mengenai perintah-perintah dasar Cisco menggunakan satu router, satu switch, dan 3 PC. Pertama-tama kalian masuk ke router, terus masuk ke CLI, ketik no, enter, enable, ketik enable, connect, enter. Nah, connect itu singkatan dari konfigurasi terminal, yang artinya kita memasuk ke mode konfigurasi. Terus kita ketik enable password 1, 2, 3. Nah, fungsi enable password ini untuk ngatur password. Biar pas kita masuk ke mode enable, kita harus masukin password terlebih dahulu. Nah, di sini passwordnya itu 1, 2, 3. Terus kita cara ceknya gimana sih? Menggunakan perintah do show running config 1, 2, 3. Bentar. Oh, salah. Do show running. Nah, ini adalah password yang telah kita buat. Sekarang kita coba untuk men-encrypt agar si 1, 2, 3 ini menggunakan kode-kode yang beracak, menggunakan enable secret 1, 2, 3. Nah, terus kita cek lagi menggunakan do show running config, enter. Nah, ini dua ini adalah yang telah kita buat, yang satu belum di encrypt dan yang satu lagi yang sudah di encrypt, yaitu enable secret 1, 2, 3 ini. Dan sekarang kita coba apakah password ini sudah bisa digunakan atau belum. Terus kita ketik exit lagi, terus kalian ketik enable. Nah, jika tampilan seperti ini, itu tandanya sudah berhasil. Terus kalian ketik 1, 2, 3 dengan password yang telah tadi dibuat. Sekarang kita lanjut untuk men-setting IP address-nya. Pertama kita ketik enable, enter, terus konfigurasi terminal, enter, terus interface fast ethernet 0/0. Nah, ini kita pakai buat milih port pertama di router, yaitu fast ethernet 00. Kita perlu aktifin port ini menggunakan kode perintah no shutdown. Nah, kalau ini tidak diaktifin, kalau nggak dipakai no shutdown, itu port ini nggak bakalan bisa digunakan. Terus kita pakai IP, terus kita gunakan IP address-nya 192.168.1.1
1.1, subnet masknya 255.255.255.0, enter. Terus dengan sudah masukkan IP address ke port ini, jadi port ini sekarang bisa komunikasi di jaringan 192.168.1.0. Setelah port pertama sudah selesai, kita exit terlebih dahulu. Terus ketik lagi enable, terus kita ketik lagi interface fast ethernet 0/1. Nah, ini tuh sama seperti sebelumnya. Terus kita ketik lagi no shutdown. Soalnya kalau nggak pakai no shutdown, port ini tuh nggak bakalan bisa digunakan. Klik enter, terus kasih IP lagi 192.168.2.1. Pas subnet masknya itu masih sama 255.255.0, enter. Titik enter. Nah, jika sudah seperti ini, kita mau memberikan IP address pada 3 PC ini. Terus masuk ke PC, desktop, IP konfigurasi. Terus kasih IP-nya 192.168.1.2. Default gateway-nya 192.168.1.1. Terus yang ininya sama seperti yang di awal tadi. Kita masuk ke desktop, terus kasih IP 192.168.1.3. Default gateway-nya 192.168.1.1. Terus enter lagi. Dan yang terakhir ini kita kasih IP juga, tapi beda IP-nya, beda di ujung. Terus IP-nya 192.168.1.2.2. Terus pas default gateway-nya 192.168.2.1. Nah, cara cari tahu untuk ini tuh, cara mencari tahu PC ini sudah terhubung atau terkoneksi satu sama lain itu, caranya itu masuk ke PC, terus ke desktop. Nah, ini disilang terlebih dahulu, masuk ke command prompt, terus kalian ketik kode perintah ping 192.168.1.3. Nah, kalau mengereplay seperti ini tuh tandanya sudah terhubung atau terkoneksi satu sama lain. Terus kita coba ping yang lain, ping 192.168.2. Kita coba terlebih dahulu. Nah, jika mengereplay seperti ini tuh tandanya sudah terhubung ya. Nah, intinya intinya itu dengan konfigurasi ini router bakal bisa ngehubungin dua jaringan yang berbeda. Jadi kalau ada perangkat di jaringan 192.168.1.0 mau komunikasi sama perangkat di jaringan 192.168.2.0, router ini bakal ngerouting. Nah, mungkin itu saja sih yang dapat saya sampaikan mengenai perintah dasar Cisco. Sekarang kita akan mensimulasikan VLAN dan trunking. Sekarang saya akan mensimulasikan mengenai VLAN dan trunking. Sebelum mensimulasikan, saya ingin menjelaskan mengenai fungsi dari VLAN. Fungsi VLAN itu untuk membagi jaringan fisik yang besar jadi beberapa jaringan virtual yang kecil. Jadi meskipun perangkat kita terhubung ke switch yang sama, kita bisa pisahkan mereka jadi beberapa grup virtual LAN yang berbeda. Terus sekarang mari kita simulasikan. Jadi pertama-tama kita masuk ke mode konfigurasi switch, terus ke CLI, terus
kita enter dulu terlebih dahulu, ketik enable konfigurasi terminal. Kita enable konfigurasi terminal. Nah, di sini kita mulai membuat VLAN, yaitu VLAN 10. Terus name VLAN-nya itu fakultas. Sebetulnya untuk name fakultas ini bebas ya. Saya ini menggunakan nama VLAN-nya itu fakultas. Name fakultas, enter, exit. Terus kita buat yaitu lagi dengan VLAN 20. Terus name-nya itu informatika misalkan. Terus enter, exit. Nah, selanjutnya kita atur port switch, misalnya port FA01. Misalnya ini kita pakai interface FA01. Interface A01. Terus untuk switch mode aksesnya terus kita set supaya terhubung ke VLAN 10 menggunakan switch port mode akses, enter. Terus switch port mode akses ini yang artinya itu port ini cuma bisa terhubung ke satu VLAN. Terus kita ketik lagi yaitu switch port akses VLAN, switch port akses VLAN 10, enter. Kita pastikan semua perangkat yang colok ini di port ini masuk ke jaringan departemen untuk VLAN 10 ini. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk pas Ethernet 02 ini. Ketik yaitu interface, ini exit dulu. Langsung aja interface pas Ethernet 02. Terus switch mode-nya, switch port mode akses. Terus switch port mode aksesnya, terus kita ketik lagi switch port akses VLAN 10. Switch port akses VLAN 10. Nah, jika sudah untuk VLAN 10, kemudian kita lakukan dengan sama untuk pas Ethernet berikutnya, yaitu pas Ethernet 03 dan pas Ethernet 01. Terus kita buat lagi dengan manual, yaitu dengan satu-satu dengan kode perintah, yaitu interface pas Ethernet FA03. Terus switch portnya, terus kita switch port akses VLAN ini untuk VLAN yang 20. Nah, enter. Terus kita bikin lagi yaitu switch port udah aksesnya guys. Exit dulu, ini tuh ada salah ya, interface FA03. Terus switch port mode akses, switch port mode akses, terus switch akses VLAN 20, enter.
Terus kita lakukan dengan hal yang sama seperti yang sebelumnya, seperti fase Ethernet 1, fase Ethernet 2, fase Ethernet 3. Kita melakukan hal yang sama untuk fase Ethernet 4. Interface FA 0 4, switch port mode akses, switch akses VLAN 20. VLAN 10, enter. Terus sekarang kita akan memberikan IP pada setiap PC. Sebelum memberikan IP, config VLAN. Nah, sekarang kita memberikan IP pada setiap VLAN ini untuk memastikan bahwa ini tuh bakalan bisa terhubung. Sekarang masuk ke PC, terus ke desktop, IP konfigurasinya itu 192.168.10.10.2. Dan ini untuk VLAN 10. Terus melakukan hal yang sama juga. Terus 192.168.10.3. Dan ini kita masukkan juga untuk VLAN 20. Untuk IP-nya itu 192.168.20.2. Terus untuk fase Ethernet yang 4 ini, PC 4 ini kita masukkan IP juga 192.168.20.3. Sekarang kita coba untuk mengirim paket. Sekarang kita coba untuk mengirim paket dari PC 0 ke PC 1. Maka statusnya itu successful. Jika kita mengirim dari PC 0 ke PC 3, maka statusnya itu bakalan valid. Mungkin itu saja simulasi dari VLAN dan trunking. Selanjutnya saya akan mensimulasikan menghubungkan antar VLAN, yaitu dengan VLAN yang telah kita buat tadi. Sekarang kita akan melanjutkan simulasi dari VLAN trunking dengan menghubungkan antar VLAN. Langkah pertama, kita harus menambahkan router ini nih. Terus sambungkan ke switch dengan kabel yang ini. Nah, setelah itu kita masuk ke setting router. Masuk ke CLI, terus ketik enable connect, terus interface FA 00, enter, dengan klik no shutdown, terus ketik no shutdown, enter. Ketik no shutdown. Terus kita setting di switch untuk port yang tersambung di router ke mode trunk. Switch itu dengan enter. Terus dengan kode perintah interface FA 0/5, enter. Terus ketik kode perintahnya ya. Salah terlebih dahulu. Terus ketik enable dulu terlebih dahulu, connect untuk masuk ke menu konfigurasi. Nah, setelah itu interface FA 05, enter. Terus ketika ada perintah switch port
switchboard mode terang, enter. Terus masuk lagi ke router, dan ini kan udah masuk ke pas Ethernet 00. Habis itu kita tambahin IP address-nya, 192.168.1.1 dengan subnet max-nya 255.255.255.0, terus enter. Terus ketik lagi pas Ethernetnya, ketik lagi interface eval 0.10, dan kita menambahkan 10 itu berarti kita sudah masuk ke VLAN 10. Klik enter. Terus ketik lagi dengan kode perintah encapsulation .1q 10, enter. Terus kita tambahkan IP-nya yaitu 192.168.10.1 dengan subnet max-nya 255.255.255.0, enter. Oh salah. Dengan IP, terus kita masukkan IP address-nya. IP address-nya 192.168, terus ketik exit. Nah, lalu kita bikin lagi untuk VLAN 20 seperti yang pertama tadi. Ketik int eval 0/0.20, enter. Terus ketik lagi dengan kode perintah seperti yang di VLAN 10 yaitu encapsulation .1q 20, enter. Terus kita tambahkan IP-nya lagi seperti VLAN yang 10 yaitu 192, IP-nya IP 192.168.20.1, subnet max-nya 255.255.255.0. Habis itu exit. Selanjutnya kita menambahkan IP DHCP pool pada VLAN 10 di VLAN 10. Terus kita tambahkan IP DHCP pool VLAN 10. Terus klik enter. Terus kita tambahkan IP networknya yaitu IP networknya 192.168.10.0, subnet max-nya 255.255.255.0, klik enter. Lalu kita tambahkan IP default-nya, klik dengan kode perintah default router dengan IP-nya 192.168.10.1. Terus kita tambahkan DNS servernya dengan kode perintah DNS server 8.8.8.8, terus enter. Habis itu exit. Terus kita
tambahin IP lagi, IP networknya seperti VLAN 10, yaitu network untuk VLAN 20 kita tambahin lagi seperti VLAN 10, yaitu network 192.168.20.0 dengan subnet masknya 255.255.0. Kita tambahkan IP DHCP nya dulu. IP DHCP full VLAN 20. Nah, habis itu kita masukkan networknya, network 192.168.20.0 dan subnet masknya 255.255.255.0. Terus kita tambahkan lagi default routernya, seperti di VLAN 10, default router 192.168.20.1, enter. Terus kita tambahkan DNS servernya juga, DNS server terus 8.8.8.8, enter. Setelah itu kita exit. Habis itu kita kembali. Habis itu kita ubah setiap PC-nya ke DHCP. Kita ubah. Nah, ini kan jadi berubah otomatis nih. Tuh, yang telah kita setting tadi. Sekarang kita ubah semuanya ke DHCP. Terus yang ini juga sama, kita ubah ke DHCP. Dan ini juga sama. Nah, ini kan udah diubah semua nih ke DHCP. Sekarang kita coba mengirim paketnya. Apakah berhasil atau tidak? Dari PC 0 ke PC 2. Maka statusnya akan violet. Coba kita mengirimkan PC 1 ke 0. Nah, maka statusnya akan successful. Mungkin itu saja presentasi dari proyek simulasi Cisco Packet Tracer dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.